menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua. Mari kita kupas tuntas mitos dan fakta seputar sindrom bayi biru bersama para ahli di bidangnya. Acara ini akan dipandu oleh dokter spesialis penyakit dalam yang kompeten, Dr. Igusti Ayu Agung Pistri Anteja, MBiomed, SPP Definasi, dan menghadirkan narasumber yang sangat berpengalaman di bidang jantung anak, yaitu Dr. Made Satria Yuda Dewangga, SPJPK FIHA. Dalam talk show ini, Anda akan mendapatkan informasi lengkap mengenai apa itu sindrom bayi biru sebenarnya, serta mitos apa saja yang seringkali berkembang di masyarakat mengenai sindrom bayi biru. Jangan lewatkan kesempatan untuk menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan anak dan mendapatkan tips-tips penting dari para ahli. Saksikan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 18.05 WITA. Temukan jawabannya bersama kami hanya di TVRI Bali. Bawaslu Kabupaten Buleleng meminta istri bakal calon kepala daerah berstatus ASN mengambil cuti saat mendampingi dalam masa kampanye. Presiden Joko Widodo membuka PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Bersama saya Putri Sanjuani. Dan saya Risma Devi, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Buleleng meminta agar istri bakal calon kepala daerah yang memiliki status sebagai aparatur sipil negara ASN mengambil cuti saat mendampingi suami mereka dalam tahapan maupun kampanye Pilkada Buleleng 2024. Dari dua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, bakal calon Wakil Bupati Buleleng Gede Suwardana memiliki istri Niputu Rahayu yang merupakan ASN. Rahayu saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Singaraja. Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Kadek Carno Wirata mengatakan, sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor 18 tahun 2023 terkait dengan netralitas bagi pegawai aparatur sipil negara yang memiliki pasangan suami atau istri berstatus sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota legislatif dan calon presiden wakil presiden dapat mendampingi asalkan mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam kegiatan tahapan maupun masa kampanye. Selain itu, mereka juga tidak boleh menunjukkan gestur keberpihakan. Bakal pasangan calon yang istrinya ASN itu sudah diatur di dalam surat Kementerian Menpan RB bahwa mereka boleh mendampingi dengan melakukan cuti di luar tanggungan negara. Dan tetapi dalam mereka melakukan aktivitas pendampingan itu sebenarnya dari kemarin mendaftar, nanti kampanye juga boleh mendampingi, tapi tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa. Jadi tidak boleh menunjukkan tanda-tanda jari atau bawa APK, itu mereka tidak boleh. Carna menambahkan, jika nantinya ketahuan ikut kampanye dan tidak mengambil cuti, ASN bersangkutan dapat terkena sanksi. Aan Darmawan melaporkan. Pelaksanaan masa awal kampanye yang rencananya bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Galungan akan ditiadakan. Dalam hal ini KPU Provinsi Bali akan mendiskusikan persoalan tersebut dengan bakal pasangan calon kepala daerah sebelum kampanye dimulai.
Usai proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah tahapan Pilkada 2024 di Bali akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye yang menurut jadwal bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Terkait hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan mengatakan pelaksanaan kampanye saat Hari Raya Galungan akan ditiadakan untuk menghormati pelaksanaan upacara agama. Ketentuan ini juga berlaku bagi hari raya lainnya yang jatuh pada masa kampanye. Menurutnya hal ini akan didiskusikan lebih lanjut bersama dengan bakal pasangan calon sesaat sebelum masa kampanye dimulai. Ya, jadi kalaupun itu hari raya, biasanya itu kita off-kan ya, kampanyenya ditiadakan ya. Biasanya ada hari besar, kemudian hari keagamaan itu biasanya kita off-kan. Nanti kita diskusi dengan tim kampanye semua, dan pada saat penyusunan jadwal kampanye kan kita akan libatkan mereka. Hingga kini tahapan pendaftaran paslon gubernur dan wakil gubernur Bali telah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Selanjutnya pengumuman akan dilakukan pada tanggal 13 hingga 14 September 2024 yang akan dilanjutkan dengan tahapan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Galuh Zulprima melaporkan. Jelang pemilihan kepala daerah, Polda Bali bersama TNI dan unsur terkait menggelar deklarasi damai dan doa bersama. Mewujudkan situasi yang kondusif, damai dan menggembirakan dalam penyelenggaraan pilkada menjadi salah satu poin deklarasi. Terdapat 6 poin deklarasi yang dibacakan dalam kegiatan deklarasi damai dan doa bersama di Gedung Presisi Polda Bali Selasa pagi. Mulai dari mewujudkan pilkada yang luber jurdil, mewujudkan situasi yang kondusif, damai dan menggembirakan, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, nilai moral dan budaya yang berkembang di Provinsi Bali, menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan, mendukung penegakan hukum yang berlaku saat pilkada, serta melaksanakan kampanye yang aman, tertib, berintegritas tanpa hoaks, politisasi sara, dan politik uang. Kapolda Bali bersama Pangdam 9 Udayana bersinergi bersama satuan pengamanan di berbagai tingkatan mewujudkan pilkada damai. Mengantisipasi potensi kerawanan saat pilkada seperti isu dan permasalahan bersifat kedaerahan, polarisasi, kampanye hitam, politik identitas hingga permasalahan logistik, Polda Bali dan jajaran telah melaksanakan berbagai upaya preventif dan preventif, baik melalui operasi khusus maupun rutin. Seluruh parpol dan peserta pilkada didorong untuk berkompetisi secara sehat, menghormati peraturan dan bersama-sama menjadi contoh penyelenggaraan pilkada yang sukses. Pelaksanaan pilkada, gubernur, wakil gubernur bisa berjalan dengan lancar dan aman, ya, sehingga melalui doa bersama ini kita mengundang seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, seluruh paguyuban, komunitas masyarakat untuk bersama-sama mengikuti deklarasi damai. Dihadiri berbagai elemen masyarakat mulai dari pemuka agama, masyarakat adat hingga pelajar dan mahasiswa, deklarasi damai yang juga disertai doa bersama dipimpin oleh 6 pemuka agama demi berlangsungnya pilkada yang aman dan damai. Galuh Zulprima melaporkan. KPU Kelungkung masih melakukan verifikasi berkas bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kelungkung sebelum diumumkan keabsahan berkas ke publik. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan berkas paslon tidak cacat hukum. Sebelum diumumkan keabsahan berkas paslon ke publik, KPU Kelungkung saat ini masih melakukan verifikasi faktual berkas yang telah diserahkan oleh Paslon Pilkada Kelungkung 2024. Verifikasi ini berlangsung hingga tanggal 12 September mendatang. Selanjutnya, tanggal 13 September 2024 dilakukan pengumuman keabsahan berkas laporan. Setelah melakukan pengumuman, KPU memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan tanggapan hingga 21 September 2024. Sementara itu, penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kelungkung akan dilakukan pada tanggal 22 September 2024 dan tanggal 23 September diadakan pengundian nomor paslon.
pada tanggal 8 September kemarin sudah semua 3 pasang bakal calon, 3 pasang paslon tersebut sudah melengkapi administrasi yang kurang. Sehingga kami KPU Kabupaten Kelungkung sudah menerima berkas dari ketiga-tiganya. Untuk selanjutnya kami kembali akan melakukan verifikasi terkait dengan sahnya daripada administrasi calon tersebut. Masa kampanye Pilkada 2024 dimulai pada tanggal 25 September, tepatnya pada Hari Raya Galungan, dan akan berlangsung hingga tanggal 23 September 2024. Hingga saat ini, Saudara, KPU Karangasem masih terus melakukan verifikasi administrasi berkas persyaratan bakal pasangan calon kepala daerah. KPU banyak menemukan berkas yang harus diperbaiki, seperti laporan pajak dan ijazah yang belum dilegalisir. Hingga saat ini, KPU Karangasem masih terus melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftar beberapa waktu lalu. Dari hasil verifikasi sementara, KPU banyak menemukan kekurangan dan adanya berkas yang harus diperbaiki oleh para bakal pasangan calon. Di antaranya laporan pajak yang semestinya selama 5 tahun terakhir, yang dilampirkan hanya laporan pajak tahun terakhir, serta adanya ijazah bakal pasangan calon yang belum dilegalisir, sehingga diminta untuk dilegalisir sesuai perintah aturan. Kemarin belum lengkap, itu sudah dilengkapi semua. Nah, seperti ada jasa yang legalisirnya belum sesuai, kemarin sudah dilegalisir sesuai dengan perundang-undangan seperti itu. Terus terkait dengan ada juga laporan pajak itu yang kemarin diminta itu kan 5 tahun terakhir. Nah, sementara yang kemarin yang dulu disampaikan itu baru yang terakhir saja. Sehingga untuk kekurangannya itu sudah dilengkapi juga kemarin dalam perbaikan administrasi seperti itu. Jika setelah dilakukan perbaikan dan verifikasi administrasi kembali tidak ditemukan adanya kekurangan dan perbaikan berkas, maka KPU akan melakukan pleno penetapan bakal pasangan calon sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 mendatang untuk selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut. Adi Husain melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa berkas pendaftaran bakal pasangan calon yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Buleleng telah terpenuhi seluruhnya. Bakal pasangan calon yang bersaing dalam Pilkada Buleleng adalah Inyoman Sucidre dan Gede Supriyatna, serta Nyoman Sugawekori dan Gede Suwardana. Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Komang Dudi Udiana mengatakan, verifikasi administrasi tahap pertama untuk bakal pasangan calon telah dilakukan. Bakal pasangan calon juga telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen pendaftaran yang masih kurang. Hingga Minggu 8 September 2024, kedua bakal pasangan calon telah menyelesaikan pengajuan berkas pendaftaran dan persyaratan administrasi melalui sistem pencalonan kepala daerah Silon Kada. Di dokumen perbaikan sudah disampaikan dari pasangan calon, ya kan? Jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang harus diperbaiki dari kedua pasangan calon, dan tahapan sekarang adalah tahapan penelitian daripada dokumen perbaikan itu. Selanjutnya nanti di tanggal 14 kita akan sampaikan kepada pasangan calon apakah sudah lengkap, sudah sesuai semua dengan aturan. Nah, nanti selanjutnya tanggal 22 kita akan tetapkan. Jadi sekarang bahasanya dokumen yang diajukan sudah lengkap? Sudah lengkap. Setelah melakukan penelitian berkas bakal pasangan calon, pihaknya akan segera menetapkan pasangan calon pada Minggu 22 September 2024 yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pada Senin 23 September 2024. Aan Darmawan melaporkan. Bawaslu Kabupaten Karangasem meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan dugaan pelanggaran terkait pemilu. Hal ini mengingat tahapan kampanye Pilkada serentak akan segera digelar pada tanggal 25 September 2024 mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Karangasem Azwar Dinata. Dirinya mengatakan Bawaslu akan melakukan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap laporan dugaan pelanggaran Pilkada tahun 2024.
Pengawasan tidak hanya menjadi tugas para penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapannya sangat penting dalam mewujudkan pilkada yang bersih dan berkualitas. Bawaslu Kabupaten Karangasem juga meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan adanya dugaan kecurangan dalam pilkada kepada jajaran Bawaslu di tingkat desa, kelurahan, maupun kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem. Jadi kan kita itu ada dua mekanisme yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah temuan, yang kedua adalah pelaporan. Nah, dari pelaporan ini ketika ada dari masyarakat, atau dalam hal ini kita undang hari ini menemukan pelanggaran-pelanggaran agar kiranya bisa menyampaikan kepada pengawas pemilu di masing-masing jajaran, ada di PKD tingkat desa, ada di Panwascam tingkat kecamatan, dan di Bawaslu di Kabupaten Karangasem. Jadi ketika temu pelanggaran itu, kami mengajak untuk bersama-sama, jadi jangan takut kemudian untuk melaporkan terhadap jenis pelanggaran tersebut. Bawaslu juga akan menindaklanjuti seluruh informasi yang masuk, baik yang bersifat informasi awal maupun yang sifatnya laporan dari masyarakat. Selain itu, pihaknya mengaku akan melakukan patroli siber terkait berita hoaks dan disinformasi untuk mencegah pelanggaran pemilu bersama dengan Kominfo dan sejumlah pihak terkait lainnya. Putra Widiarsana melaporkan. Jumlah tempat pemungutan suara atau TPS untuk pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Bangli dipastikan berkurang dibandingkan jumlah TPS pada pemilu yang dilaksanakan pada Februari 2024 lalu. Hal ini menyusul adanya perubahan aturan soal batas maksimal jumlah pemilihan dalam satu TPS. Komisioner KPU Kabupaten Bangli Diputu Anom Janu Wintari mengatakan jumlah TPS di Kabupaten Bangli pada gelaran Pilkada November 2024 mendatang tercatat berkurang jika dibandingkan dengan jumlah TPS pada perhelatan pemilu Februari lalu. Penurunan jumlah TPS ini menyusul adanya aturan soal batas maksimal jumlah pemilih dalam satu TPS yang kini ditetapkan menjadi 600 pemilih. Sehingga dari sebanyak 796 TPS di Kabupaten Bangli, kini jumlah TPS hanya mencapai 458 TPS. 458 TPS ini pun terdiri dari 455 TPS reguler dan 3 TPS khusus. Pasti terjadi penurunan jumlah TPS dari pemilu 2024 dikarenakan jumlah pemilih sesuai dengan aturan pada Pilkada 2024 600 pemilih per TPS. Kalau waktu pemilu 2024 itu 300 pemilih per TPS. Hingga saat ini KPU Kabupaten Bangli sudah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dan sudah mencapai tahapan pleno DPS HP di tingkat kecamatan. Kedepannya, pihaknya memastikan seluruh proses akan dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga daftar pemilih tetap pada pilkada di Bangli benar-benar akurat. Saudara, meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, KPU Gianyar berkeliling ke berbagai wilayah di Kabupaten Gianyar. Selain pasar, sekolah juga menjadi target untuk mengajak pemilih pemula menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang. Komisioner KPU Gianyar bersama jajaran PPK dan PPS di masing-masing wilayahnya ikut terlibat dalam tur keliling di Kabupaten Gianyar guna mengimbau dan mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 27 November 2024. Selain mendatangi pasar umum di sejumlah desa yang menjadi pusat konsentrasi masyarakat, Komisioner KPU bersama anggota PPK dan PPS juga mendatangi siswa di SMA maupun SMK di masing-masing kecamatan. Kehadiran komisioner penyelenggara pemilu ini untuk menyosialisasikan pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar serta pemilihan kepala daerah Provinsi Bali yang diselenggarakan serentak pada tanggal 27 November 2024, termasuk mengedukasi warga untuk menggunakan hak pilihnya. Kegiatan sosialisasi ini kita lakukan lewat format touring
untuk memaksimalkan persebaran informasi kepada masyarakat. Jadi melalui jalan-jalan yang kita lintasi lewat rute-rute touring ini, kita harapkan nanti akan tersebar informasi secara lebih luas kepada masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang terpapar informasi mengenai Pilkada tahun 2024. Melalui touring KPU Gianyar ini diharapkan pula angka partisipasi pemilih dalam pilkada ini dapat ditingkatkan setidaknya mampu dipertahankan, seperti pada pemilu 2024 lalu yang mencapai 90,22%. Tahapan Pilkada 2024 di Bali kini telah memunculkan beberapa nama yang dapat menjadi pilihan rakyat untuk memajukan daerah. Lalu, seperti apa pemimpin harapan rakyat? Berikut kita simak bersama. Provinsi Bali menjadi salah satu daerah yang turut serta dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Wali Kota yang terpilih akan menentukan nasib Provinsi Bali serta Kabupaten Kota selama 5 tahun ke depan. Beberapa pihak mengharapkan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan beragam perbedaan dan karakteristik. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan selaras dengan perlindungan sumber daya alam. Bisa mengayomi masyarakat, khususnya Bali. Jadi apa keinginan masyarakat, kemudian apa yang ada di Bali, kita terutama budaya dan budaya kita harus betul-betul dilestarikan. Itu keinginan kita. Jadi pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang bisa melestarikan adat dan budaya Bali kita. Untuk pemimpin Bali ke depan, yaitu yang pasti yang utama adalah peduli terhadap masyarakatnya, peduli dengan apa yang menjadi keluh kesah dari para masyarakatnya itu sendiri, karena dengan cara itu kita bisa lebih percaya lagi kepada pemimpinnya yang saat ini yang memimpin untuk bisa melanjut ke periode 2. Pemimpin yang bisa merangkul semua etnis, golongan, suku, dan agama. Kemudian bisa bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik, yang membawa Bali ke arah yang lebih baik. Dengan berbagai isu permasalahan dan karakteristik masyarakat yang berbeda, pemimpin mendatang diharapkan memiliki visi dan misi, serta program kerja yang dapat membangun Bali lebih baik pada masa mendatang. Galuh Zulprima melaporkan. Saudara, atlet dayung putra Bali harus puas meraih posisi keempat pada final stand up paddle PON Aceh Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Ini lagi lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja, tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gua gak sehat, ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang, langsung aja cek kesehatan ke puskesmas, terus download email, masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang dibaca? Pernahkah Anda mendengar tentang sindrom bayi biru? Kondisi ini seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua. Mari kita kupas tuntas mitos dan fakta seputar sindrom bayi biru bersama para ahli di bidangnya. Acara ini akan dipandu oleh dokter spesialis penyakit dalam yang kompeten, Dr. Igusfi Ayi Agung Istri Anteja Embiomed SPP Definasi, dan menghadirkan narasumber yang sangat berpengalaman di bidang jantung anak, yaitu Dr. Made Satria Yuda Dewangga SPJPK FIHA. Dalam talk show ini, Anda akan mendapatkan informasi lengkap mengenai apa itu sindrom bayi biru sebenarnya, serta mitos apa saja yang seringkali berkembang di masyarakat mengenai sindrom bayi biru.
Jangan lewatkan kesempatan untuk menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan anak dan mendapatkan tips-tips penting dari para ahli. Saksikan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 18.05 WITA. Temukan jawabannya bersama kami hanya di TVRI Bali. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Presiden Joko Widodo membuka Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumatera Utara di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh. Presiden Joko Widodo mengatakan PON adalah ajang untuk bisa semakin mempererat persatuan dan kesatuan tali persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Upacara pembukaan PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Senin malam di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dengan menampilkan tari kolosal yang melibatkan 873 penari mengusung tema Aceh Teka. Tari kolosal tersebut dibagi dalam beberapa bagian untuk menceritakan tradisi budaya Aceh, keindahan alam Aceh, serta semangat juang rakyat Aceh yang disimbolkan oleh kehadiran sosok Laksamana Malahayati. Dalam pidato sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, PON adalah ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet terbaik yang dapat berlaga di berbagai ajang olahraga. Presiden berpesan kepada seluruh atlet untuk memegang sportivitas dengan semangat kebersamaan. Pekan Olahraga Nasional ini juga ajang kita untuk semakin mempererat persatuan kita, semakin memperkokoh tali persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya titip betul pegang teguh sportivitas dan fair play. Mari kita semua merayakan Pekan Olahraga Nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan untuk mengukir prestasi yang membanggakan negeri. PON 21 tahun 2024 menjadi PON pertama yang diadakan di dua provinsi secara bersamaan. Sedikitnya 13.000 atlet akan berkompetisi dalam 1.042 nomor pertandingan pada 65 cabang olahraga dan 87 disiplin di 20 kabupaten dan kota di Aceh serta Sumatera Utara hingga 20 September 2024. 4 daerah otonomi baru DOB yang meliputi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan melakukan debut PON bersama kontingen Ibu Kota Nusantara IKN. Sutarno melaporkan. Antusiasme warga Aceh menyaksikan pembukaan PON ke-21 tahun 2024 sangat tinggi. Sejak Senin sore, masyarakat sudah memadati stadion meski upacara pembukaan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Warga Aceh tumpah ruah di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Senin sore. Mereka sangat antusias untuk menyaksikan pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024. Pihak panitia besar PON menyediakan tiket masuk gratis sebanyak 6.000 tiket yang mencakup undangan VIP, atlet, dan awak media. Bagi masyarakat yang tidak berhasil mendapatkan tiket, panitia juga telah menyiapkan videotron di luar stadion sehingga masyarakat tetap dapat menonton acara pembukaan. Mengingat kegiatan olahraga bertaraf nasional ini baru pertama kali dilaksanakan di Aceh, maka tidak heran masyarakat ingin menyaksikan secara langsung.
PON Aceh Sumut 2024 diselenggarakan mulai 8 hingga 20 September 2024, namun beberapa cabang olahraga telah dipertandingkan sejak akhir Agustus lalu. Ya, sementara itu, saudara atlet dayung Bali harus puas meraih posisi keempat saat babak final cabang olahraga dayung pada nomor stand up paddle putra PON 21 tahun 2024 di Pantai Kapuk, Aceh Besar. Sejumlah atlet dayung dari berbagai provinsi pada Senin pagi memperebutkan 2 medali emas di nomor stand up paddle yang diselenggarakan di Pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. 2 medali emas tersebut masing-masing diperebutkan pada final A Men Stand Up Paddle dan final A Women Stand Up Paddle. Atlet dayung Bali Lukas Galubeko harus puas dengan raihan posisi keempat saat babak final. Pada babak tersebut, ia bersaing ketat dengan atlet dari Papua Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur yang masing-masing memperoleh emas, perak, dan perunggu. Lukas terpaksa harus mengandaskan harapan membawa pulang tambahan medali ke Bali, meski mengaku sudah berlatih keras di Pantai Sanur, Denpasar. Sementara itu, sang pelatih Agi Ginanjar mengaku sudah memberikan materi maksimal untuk Lukas, di antaranya keseimbangan tubuh dengan memperkuat otot kaki dan tangan. Sama lah, mudah-mudahan SUP kedepannya seperti itu juga. Masih harus banyak ini. Ini masih perdana, ini secara regulasi juga saya masih belum, secara profesional masih belum. Secara regulasi masih ada kayak board belum ini, berat badan belum di berat badan masih tidak melihat berat badan, ada yang besar, ada yang kecil, semua masih main bareng-bareng aja. Jadi belum ini. Kedepannya mudah-mudahan lebih bagus lagi lah ini SUP ini ya. Di final A Putri diisi oleh kontingen asal Sumatera Barat, Papua Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Dalam kondisi cuaca yang kurang baik dengan angin yang cukup kencang, para atlet menguras tenaga untuk menunjukkan yang terbaik dengan jarak lintasan 1.000 meter. Sutarno melaporkan. Saudara, tarif parkir di Bandara Ngurah Rai akan kembali naik mulai tanggal 23 September 2024. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin gue jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh. Jak bongol kuping waulian sewayoyak pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan di makacaan. Adopis nih nengot. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya money politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jek klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang. Apa?
Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan keprihatinannya terhadap kasus yang dihadapi Nyoman Sukene akibat memelihara landak Jawa dan terancam 5 tahun penjara. Dirinya memastikan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengaku prihatin terhadap kasus yang menyeret Nyoman Sukene yang terancam 5 tahun penjara akibat memelihara landak Jawa. Sang Made Mahendra Jaya juga memastikan akan terus memantau perkembangan kasus yang menyeret warga Pungkasa Pertiwi, Abian Semal, Badung tersebut. Nyoman Sukene diketahui merawat dan memelihara landak Jawa dan tidak untuk diperjualbelikan. Sedangkan disinggung mengenai bantuan dari pemerintah terhadap Nyoman Sukene, PJ Gubernur mengaku akan melihat terlebih dahulu perkembangan kasus tersebut. Akibat terseret kasus ini, perekonomian Nyoman Sukene juga terguncang karena nafkah istri dan kedua anaknya terdampak karena proses hukum dan penahanan sang suami. Penasehat hukum Nyoman Sukene R. Bayu Perdana saat ini tengah mengupayakan membebaskan Nyoman Sukene dalam proses persidangan yang berlangsung. Agenda persidangan selanjutnya dijadwalkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis 12 September 2024 dengan agenda saksi meringankan dan keterangan terdakwa. Selanjutnya penetapan hakim terkait penangguhan penahanan terdakwa. Bayu mengatakan bahwa seharusnya perkara ini tidak masuk ke pengadilan karena dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai akan memberlakukan penyesuaian tarif masuk dan tarif parkir untuk kendaraan yang berlaku mulai 23 September 2024. Kebijakan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di area bandara. Pihak pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai secara resmi akan memberlakukan penyesuaian tarif masuk dan parkir untuk kendaraan pada 23 September mendatang. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas kendaraan di sekitar area bandara. Penyesuaian tarif ini akan diterapkan pada berbagai jenis kendaraan yang masuk ke kawasan bandara, baik untuk tujuan antar jemput penumpang maupun keperluan lainnya. General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Hendy Heryuditiawan menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan sebagai respon terhadap peningkatan fasilitas kendaraan bermotor yang terus diupayakan oleh pihak bandara sejak tahun 2019. Hendy menyebutkan penyesuaian tarif masuk dan parkir kendaraan bermotor terakhir dilakukan pada tahun 2021. Kini, tarif baru yang akan berlaku setelah penyesuaian diantaranya untuk kendaraan roda 4 yang sebelumnya Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 untuk 1 jam pertama dan Rp6.000 untuk setiap jam berikutnya dari sebelumnya Rp5.000. Kemudian untuk kendaraan roda 2, tarif yang berlaku adalah Rp5.000 untuk 12 jam pertama dari sebelumnya Rp4.000 dan Rp3.000 untuk setiap jam berikutnya dari sebelumnya Rp2.000. Melalui penyesuaian tarif ini, pihak bandara menegaskan bahwa peningkatan atau perbaikan yang dilakukan tidak hanya dari segi peningkatan fasilitas di Bandara Ngurah Rai, tetapi juga akan mengoptimalkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Hal ini lantaran penyesuaian ini akan berdampak pada peningkatan kontribusi atas pendapatan asli daerah dalam bentuk retribusi parkir kepada pemerintah Kabupaten Badung. Informasi lainnya, saudara, pasca adanya kasus gigitan anjing positif rabies kepada 5 warga di Desa Selanbawa, Kecamatan Marge, Tabanan, Dinas Peternakan Kabupaten setempat bersama perangkat desa melakukan vaksinasi rabies darurat dan eliminasi anjing. Hal tersebut sebagai upaya untuk menekan penyebaran kasus rabies.
Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan melalui UPTD Puskeswan 1 Tabanan bersama perangkat desa setempat melakukan vaksinasi emergensi atau darurat rabies kepada seluruh hewan peliharaan di desa setempat. Vaksinasi darurat ini dilakukan dengan metode door to door atau pintu ke pintu. Perbekal Desa Selanbawa, Imade Merte menyatakan, eliminasi juga dilakukan terhadap 3 anak anjing yang positif rabies serta 1 ekor anjing yang sempat kontak langsung dengan anjing yang sebelumnya dinyatakan positif rabies. Ia menjelaskan pelaksanaan vaksinasi darurat ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran rabies ke hewan peliharaan lainnya. Yang sempat kena gigitan sekarang masih baik-baik dan kami sudah sarankan nanti kita tindak lanjut lagi setelah seminggu kita harus vaksin lagi dia nanti. Surat sudah disampaikan ke yang bersangkutan, tadi kan sudah dilihat surat dari Puskeswan untuk data untuk vaksin keduanya biar tindak lanjut lagi. Ya, di rumah dia semua di rumah karena keadaannya baik dan sehat semua. Selain kita melakukan kegiatan terpusat di Balai Banjar, kita juga keliling door to door ke masyarakat dan juga mengadakan eliminasi dengan anjing yang terindikasi kontak dengan anjing positif rabies. Sementara itu dalam pelaksanaan vaksinasi rabies di Desa Selanbawa tersebut, tercatat sekitar 91 hewan peliharaan berhasil divaksinasi, sementara 4 lainnya dieliminasi oleh UPTD Puskeswan 1 Tabanan. Sedangkan 5 korban dari gigitan anjing kini dinyatakan sudah mendapatkan vaksin PAR dan masih dalam kondisi baik-baik saja. Wayan Suwantre melaporkan. Sementara itu, saudara, gelombang tinggi dan angin kencang melanda wilayah perairan Karangasem hingga Selat Lombok sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar nelayan di beberapa pesisir Karangasem memilih untuk tidak melaut. Selama sepekan kebelakang, kondisi cuaca di tengah perairan Karangasem hingga Selat Lombok cenderung ekstrim. Kondisi ini memaksa sebagian besar nelayan yang ada di beberapa pesisir Karangasem memilih tidak berangkat melaut untuk sementara waktu karena gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi di tengah perairan sangat membahayakan bagi aktivitas nelayan. Sejumlah nelayan di pesisir ujung Karangasem menyebutkan tinggi gelombang di tengah perairan mencapai hingga 3 meter. Tidak hanya di tengah perairan, hantaman ombak tinggi juga terjadi di pesisir pantai. Sementara tidak melaut, para nelayan di pesisir ujung memilih memanfaatkan waktu mereka untuk memperbaiki perahu, jaring, mesin, dan peralatan melaut lainnya. Kenapa tuh, Pak? Karena ombak besar, gelombang besar-besar. Sejak kapan sih mulai begini, Pak? Udah 4 hari dah. Udah 4 hari ini ya? Iya. Di tengah berapa ketinggiannya, Pak, gelombangnya, Pak? Sekitar kayak ini dah, kayak ombaknya ini. Sampai 2 meteran lebih, Pak, ya? 2 meteran. Diperkirakan cuaca buruk di tengah perairan Karangasem hingga Selat Lombok ini akan terjadi dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Menghindari kerusakan akibat hantaman gelombang tinggi, nelayan juga telah mendaratkan perahu mereka yang diikat dalam tali jangkar di tengah perairan dekat pesisir. Andi Hussein melaporkan. Tanah longsor di jalur penelokan Kintamani Bangli mengakibatkan 4 buruh tertimbun longsor. 1 diantaranya meninggal di lokasi kejadian. Buruh bangunan yang sedang mengerjakan proyek di jalur Bangli Singaraja tepatnya di Batur Tengah tertimpa longsor. Tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD langsung melakukan evakuasi. Akibat kejadian tersebut 4 buruh menjadi korban, 3 orang selamat namun 1 orang meninggal dunia. Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Kabupaten Bangli, Iwayan Wardana mengatakan berdasarkan kajian di lapangan, kejadian yang terjadi pada pukul 11 tersebut murni karena kecelakaan kerja. Jadi sesuai tentang waktu sudah barang tentu penyebab tanahnya longsor dan menimbun buruh bangunan itu sudah tentu bukan disebabkan oleh gempa yang terjadi pada pukul 10. Itu yang kami kaji. Harapan kami ini merupakan himbauan juga kepada masyarakat, kepada orang untuk selalu mengutamakan keselamatan pekerjanya. Sehingga kejadian yang kemarin tentu menurut kami itulah murni merupakan kecelakaan kerja di tempat lokasi kerja. Tersebut telah dibawa ke RSU Bangli dan akan dipulangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali Hari Ini.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Datang ke TPS, memilih pemimpin Badung. Kabupaten Badung tahun 2024. Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 menjadi momen penting dalam berjalannya demokrasi di Kabupaten. Pilkada serentak di pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Badung. Yang bisa dibantu? Saya kebetulan mau ngurus DPT. Oke. Untuk persyaratannya fotokopi KK dan KTP sudah dibawa? Sudah. Boleh saya cek? Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Badung. Resmi dimulai! KPU Badung. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Para aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Badung akan diwajibkan mengenakan pakaian endek bermotif Jepun Bebadungan. Hal ini menyusul telah diluncurkannya endek Bebadungan sebagai ikon kebanggaan Kabupaten Badung dalam kegiatan Badung Fashion Trend 2024. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Badung menggelar Badung Fashion Trend 2024 yang dirangkaikan dengan peluncuran perdana kain endek motif Jepun Bebadungan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melestarikan kain endek sebagai warisan adiluhung bangsa dan membuktikan bahwa kain motif Jepun Bebadungan yang elegan dengan harga terjangkau mampu bersaing dan berkualitas. Kegiatan ini juga diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan Krame Badung yang tergabung dalam industri kecil menengah di bidang sandang, meningkatkan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi.
Bupati Badung Inyoman Giri Prasta yang turut hadir bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Badung, Nyonya Seniasih Giri Prasta menyampaikan, kain endek bebadungan ini akan wajib dikenakan oleh seluruh ASN di Kabupaten Badung. Dengan motif yang berbeda. Dan semoga nanti IKM kita, industri kecil menengah pertanian dengan endek ini harus dikembangkan. Kadis Perinaker Kabupaten Badung Iputu Eka Mertawan mengatakan dari berbagai motif Jepun bebadungan telah menjadi ikon Kabupaten Badung yang telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan ini ke depan kami akan jadikan standar bahwasanya kebanggaan ini dalam bentuk memberdayakan IKM, meningkatkan kualitas perekonomian, mengurangi pengeluaran terbuka dan tentu kemiskinan ekstrim. Kegiatan Badung Fashion Trend 2024 dengan tagline Ragam Pesona Endek Jepun Bebadungan diikuti 1.828 peserta. Badung Fashion Trend yang berlangsung dari 10 hingga 13 September 2024 di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung ini juga mengikut sertakan para peserta dari kalangan UMKM yang bergerak di sektor mode atau busana. Indra Wijaya melaporkan. 90.000 unit lebih kendaraan telah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak yang berlaku sejak 14 Agustus 2024 lalu. Kebijakan ini akan berakhir hingga akhir September ini. Untuk itu, wajib pajak diimbau untuk memanfaatkan kebijakan ini karena tidak akan berlaku lagi untuk tahun depan. Dari data Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Bali menyebutkan, realisasi kebijakan relaksasi pajak sejak tanggal 14 Agustus hingga 9 September tahun 2024, total pendapatan mencapai 95 miliar rupiah lebih dengan jumlah 90.394 unit kendaraan, baik untuk pemutihan maupun bebas BBNKB 2. Kebijakan relaksasi pajak ini berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2024 yang diperuntukkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Relaksasi ini terkait penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Imade Sante mengatakan, melalui relaksasi ini pihaknya bersama pemangku kepentingan juga tengah melakukan perbaikan data terhadap jumlah kendaraan yang masih aktif, sehingga ditargetkan hingga akhir tahun ini dapat diketahui potensi aktif kendaraan yang ada. Masih ada sisa 2-3 minggu ke depan sampai dengan 30 September ini sekitar 51%. Nah tentu di angka 51% itu tidak semuanya menjadi potensi aktif. Karena kami sekarang lagi cleansing data juga. Baik dengan Pak Kasubdit, dengan Pak Kacab. Karena data 51% itu ada juga kendaraannya yang rusak berat, kan gitu kan. Ada yang sudah hilang. Kepada wajib pajak diharapkan memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya karena kebijakan relaksasi tahun ini adalah kebijakan yang terakhir dan mulai tahun 2025 sesuai pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan Negara antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau HKPD, kebijakan relaksasi hanya dapat diberikan apabila dalam keadaan force majeure atau keadaan darurat. Wajib pajak diimbau untuk segera registrasi ulang dan bayar pajak kendaraan melalui layanan Samsat di seluruh kabupaten kota di Bali. Katreni dan Soekarnate melaporkan. Pembukaan Geraha Yuwada Denpasar diundur. Perumda Pasar Swakedharma menegaskan tenan yang tidak memenuhi batas waktu akan segera dicoret dan digantikan dengan tenan yang lebih siap. Pembukaan gedung inkubator bisnis Geraha Yowana Suci Denpasar yang awalnya direncanakan pada 1 September 2024 kini harus diundur hingga pertengahan Oktober 2024. Penundaan ini terjadi karena sejumlah tenan yang lolos kurasi belum memulai persiapan tempat usaha karena berbagai alasan. Direktur Utama Perumda Pasar Swakedharma Kota Denpasar, Ide Bagus Kompiang Wirenate mengatakan pihaknya telah memberikan berbagai keringanan kepada para tenan. Kendati demikian, tenan yang tidak memenuhi batas waktu akan segera dicoret dan digantikan dengan yang lebih siap.
Untuk saat ini terdapat 14 tenan yang sudah siap dan dinyatakan lolos kualifikasi. Nah, makanya kita kasih batas waktu. Nah, tadi hasil FGD-nya akan ada keputusan kalau seumpama tanggal ini tidak mulai beraktivitas, karena target kita undur ini 1 bulan menjadi tanggal 1 Oktober soft opening. Karena kalau sudah lewat dari itu, ya berarti kan gagal artinya kita ini ya, supaya 1 Oktober itu sudah harga mati itu. Sementara itu, Kepala Unit Bina Usaha Sewaka Jaya, Putu Eka Yudiantara Putra mengatakan, saat ini baru 4 tenan yang telah memulai pembangunan. Dirinya mengatakan para tenan harus memperlihatkan progresnya hingga 20 September 2024. Apabila lewat dari tanggal tersebut, mereka akan digantikan dengan tenan baru. Dari hasil tadi, kita kan juga minta kepastian juga dari para tenan, karena ada beberapa fasilitas yang sudah kami persiapkan. Jadi untuk mempertegas lagi, mereka batas pembangunannya, artinya pembangunan itu masih dia melakukan progresnya di tanggal 20. Hingga saat ini progres pengisian tenan baru mencapai 40%. Pihaknya berharap tenan segera menyelesaikan berbagai hal yang perlu dirampungkan. Gung Nanda melaporkan. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 11 September 2024 yang akan disampaikan Perakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Ariantika. Halo Sobat TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut kami laporkan update perakiraan cuaca berlaku 11 September 2024. Secara umum untuk wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bali bagian barat dan juga Bali bagian tengah. Selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Bali untuk dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Demikian Bali hari ini. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.